Is there anybody here that loves my Jesus? Anybody here that loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Makes me feel so happy when I love my Jesus. Makes me feel so happy Who when I loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Tell it on the mountain that you love my Jesus. Tell it in the valley Who that you loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Is there anybody here that loves my Jesus? Anybody here that loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Makes us love each other when we love my Jesus. makes us love each Who other when we loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Is there anybody here that loves my Jesus? Anybody here that loves my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? I want to know, I want to know, do you love my Lord? Amin. Untuk lagu yang begitu memberi kita semangat sebentar tadi ya. Adakah kamu mengasihi Tuhan kita? Nah, saya ingin tahu, dia katakan. Amin sekali lagi untuk lagu yang telah disampaikan dari gereja Panamaran. Nah, pada saat ini kita sediakan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar satu lagi pelajaran, topik yang menarik pada malam ini. Topik yang ke-9 yaitu tanda binatang dan doa. Nah, topik ini sangat-sangat menarik ya, saudara-saudari. Tanda binatang ini yang kita seringkali terlepas pandang ya, dan seringkali kita salah tafsir. Ada saja perkara yang berlaku di dunia ini, kita itu tanda binatang, itu tanda binatang. Tetapi adakah itu betul-betul tanda binatang yang dimaksudkan dalam Alkitab? Nah, mari kita sama-sama sediakan hati kita dan pikiran kita, dan saya berdoa agar Roh Kudus bersama dengan kita pada malam ini, agar kita dapat memahami apakah yang dimaksud dengan tanda binatang yang dikatakan dalam Alkitab, dan bagaimana ia bersangkut paut dengan doa kita juga. Ya, mari saya serahkan waktu ini kepada pembicara kita pada malam ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan sedikit saja, bukan sebanyak, ya, pengenalan berkenaan dengan pembicara kita pada malam ini. Pembicara kita tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Elder Miller P. Juman. Elder Miller, saya sudah mengenali beliau mungkin agak baru daripada kamu semua. Saya mengenali beliau pada 2006 kalau tidak silap saya. 2006. Semasa saya baru saja datang ke Malaya ini, Semenanjung ini, dan saya berjumpa dengan beliau di gereja Kelang pada masa itu. Beliau dijemput untuk menyampaikan khotbah
Dan menarik mengenai Elder Miller ini, beliau sangat-sangat berpengetahuan luas dalam Alkitab. Yang sepanjang kami bersama, gereja Kelang dengan gereja Panamaran ini adalah gereja yang adik-beradik, sangat tidak asing. Jarak perbezaan dari gereja Kelang dengan gereja dengan gereja Panamaran cuma beberapa menit saja menaiki kendaraan. Jadi kami selalu berjumpa, selalu bergabung, dan ya itulah selalu bersama-sama. Sekiranya ada aktiviti belia dan sebagainya. Dan tanpa buang masa, saya serahkan saat ini kepada Elder Miller. Silakan, Elder. Terima kasih sahabat saya Elder Chadri. Saya hanya berharap internet saya dan kita semua berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, sebab belakangan ini setiap malam saya melihat message daripada sistem saya mengatakan your internet is unstable, ya selalu begitu. Jadi saya berharap saya tidak terkeluar dan kita boleh mendengar dengan jelas. Alright. Pada suatu ketika dulu, once upon a time, ini sudah lama, masih saya remaja. Saya dan beberapa kawan saya dijemput untuk menghadiri satu gereja yang bukan gereja kita, dan ianya berada di sangat pendalaman, di hutan-hutan, oke? Dan saya dan beberapa kawan pergi di sana, dan apabila kami masuk di dalam gereja itu, mereka sedang bernyanyi, dan ya seperti saya pun bertanya-tanya, adakah ini gereja ataupun klub malam? Ya, seperti begitu. Dan apabila saya duduk, kebetulan saya duduk berdekatan dengan pemain gitar. Dan dia memanting, ini bahasa Sabah, dia memanting gitar itu terlalu kuat dan saya hanya tunggu dia putus saja pada waktu itu. Dan para penari dan para pemusik menari-nari di depan, anak-anak berlarian. Dan saya berbisik dengan sahabat saya, mungkin macam inilah Sodom dan Gomora dahulu. Dan pengumuman telah dibuat, dia katakan, pada malam ini kita ada tetamu daripada gereja SDA. Tetapi mereka hanya akan adakan acara mereka atau menyanyi selepas kita habis. Saya mengatakan, ya tidak apa. SDA kan gereja yang sisa. Seperti begitu. Jadi kami menunggu. Dan kami berada di program yang terakhir. Dan begitu bising. Saya tidak tahu sama ada kamu pernah pergi ke gereja seperti ini, tapi terlalu bising. Dan drumnya, musiknya seperti klub malam. Dan menari-nari di sana dan mereka berpeluh. Seperti begitu. Luar biasa pemandangannya. Sebab itu sebenarnya pertama kali saya memasuki gereja seperti begitu. Dan memendekkan cerita, apabila mereka habis, mereka berpeluh, mereka bernafas kuat karena mereka penat. Mereka menyuruh kami bernyanyi. Dan kami quartet, kami nyanyi. Dan kami nyanyi, tajuk yang kami nyanyi ialah Do you love my Lord? Seperti lagu istimewa tadi. Apabila kami bernyanyi a cappella, sama seperti nyanyian tadi. Sebelumnya mereka bernyanyi, setiap mereka habis bernyanyi bertepuk tangan, bukan lagi bernyanyi bertepuk tangan, tetapi bersorak. Dan ya seperti kalau kamu pernah ikut melihat konsep rock, ya seperti begitu. Saya tidak pernah, tetapi saya lihat di TV, sangat rock sekali kan. Dan apabila kami bernyanyi, masih waktu kami berdiri di sana bersedia untuk bernyanyi, anak-anak masih lagi berkeliaran. Mereka masih lagi bercakap antara satu dengan yang lain. Dan apabila kami mula bernyanyi, is there anybody here
that love my Jesus. Semua diam, senyap. Dan kami pun macam serba salah lah kan. Kami serba salah. Ada kakak kita bernyanyi sumbang. Tetapi kami teruskan bernyanyi dan sehingga habis. Dan mungkin ada juga di hati kecil saya mengatakan, wah adalah tepukan hari ini. Tidak pernah ditepuk di dalam gereja kita kan, menepuk tangan. Dan saya rasa, wah kita akan diberi tepukan. Apabila kami siap bernyanyi, satu pun tidak ada tepukan. Senyap. Malah sebenarnya kalau kamu sewaktu kami siap bernyanyi, anak-anak yang berlari itu seperti patung, seperti kaku. Dia terus melihat kami dan seperti begini, kaku. Dan semua yang bernafas kuat tadi sebab penat berpeluh seperti tidak ada nafas. Malah kalau kamu jatuhkan jarum, kalau kita jatuhkan jarum sebentuk jarum, apa penjodoh bilangan, sebiji jarum, semua orang di dalam gereja itu akan mendengar jarum itu jatuh ke lantai. Maksudnya terlalu senyap. Dan saya bagi sign sama kawan saya, boleh lagi kita nyanyi satu. Dan kami bernyanyi yang kedua. Kami bernyanyi Little David Play on Your Harp. Kami bernyanyi tentang Daud, kuasa Daud, bukan kuasa Daud, kekuatan Daud, iman Daud. Dan saya tidak ingat sudah berapa lagu yang kami nyanyi, mungkin 3, sudah terlalu lama, tetapi sewaktu kami siap bernyanyi dan sehingga mereka keluar daripada gereja, gereja itu sangat senyap. Dan kenapa saya mengungsikan pengalaman saya ini? Sebab pada waktu itu saya merasa bahwa ada pula, sebab ini adalah pertama kali, ada pula Tuhan lain selain daripada Tuhan yang saya sembah. Ada pula gereja lain selain daripada gereja yang saya sembah. Ada pula dewa, ada pula Tuhan-Tuhan yang kecil, ada pula anggota, ada pula umat percaya yang lain selain daripada umat percaya yang saya anuti. Jadi sangat luar biasa pemandangan di sana sebenarnya. Dan saya melihat apabila kami mula bernyanyi, saya benar-benar melihat kuasa Tuhan telah swipe ataupun dia telah satu ombak roh Tuhan telah menyapu gereja itu sebenarnya. Dan memendekkan cerita, kalau kamu pergi ke kampung itu sekarang ada satu gereja besar Adventist di sana. Amin. Dan saya gembira, saya bersyukur karena saya adalah satu daripada orang yang mempelopor ataupun orang yang pertama memasuki itu. Kebanyakannya orang kafir, kebanyakannya gereja Kristen yang lain. Dan di dalam pengalaman kami 10 hari di sana, kami diancam, dibunuh, bukan dibunuh, kami diancam bunuh. Kami bermacam-macam, kami dituduh meracuni anak-anak mereka. Sebab kami mengadakan sekolah cuti Alkitab. Kami dituduh bermacam-macam tuduhan. Tapi kami tidak boleh balik, kami berada di hutan dan kami bertahan di sana. Dan itulah apa yang kami rasa sepanjang perjalanan pengalaman kami di sana ialah dunia ini sekarang, kepercayaan kita telah dicemari, huru-hara. Pelajaran kita pada malam ini dikhususkan untuk malam ini bertajuk Tanda Binatang dan Doa. Dan kalau kita melihat seluruh pola pembelajaran kita 10 hari berdoa, ya berkisar tentang 3 malaikat itu, ya, perkabaran 3 malaikat. Coba kita baca saja, kita tidak perlu imbas sebab terlalu lama, kita hanya ringkas saja. Kalau kita lihat malaikat yang pertama, kalau tajuknya ialah tanda binatang dan doa. Apabila kita mendengar tajuk ini, tanda binatang dan doa, ia sangat menakutkan. Ia satu tajuk yang berat, ia satu tajuk yang tidak boleh habis dalam masa 20 menit atau 1 jam. Ia memerlukan satu bengkel, satu workshop, satu seminar yang berjam-jam untuk mengenali dan mengetahui siapa binatang ini. Dan kalau kita hurai, dia berkenan dengan masa depan kita dan dia berkenan dengan
sejarah apa yang telah berlaku dan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kalau di dalam Malaikat 1, oke, kita imbas saja, tidak lama lagi kita akan habis. Oke, kalau di dalam Malaikat 1 dia katakan ada satu malaikat memegang Injil kebenaran untuk setiap bangsa. Dan yang menarik di sini adalah dia berseru. Dia berseru, takutlah akan Allah dan sembah dan muliakan Dia. Kenapa? Karena manusia mula tidak takut dengan Allah, dengan Tuhan. Kita lihat, kita tidak perlu jauh. Lihat di sekeliling kita, mungkin kolik-kolik kita, mungkin lihat di sekolah kita, di supermarket, di mana-mana saja. Manusia, umat manusia mula tidak takut dengan Tuhan. Mereka mula berpegang dengan reasoning mereka sendiri. Mereka mula berpegang dengan kebijaksanaan. Alkitab mengatakan bertambah lama dunia ini, bertambah bijak. Memang benar. Bertambah kebijaksanaan manusia, dia tidak lagi memerlukan Tuhan, dia tidak lagi perlu takut dengan Tuhan. Malaikat pertama mengatakan takutlah dengan Tuhan, dia mengingatkan kita. Kemudian dia secara khususnya menyebut dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Kenapa? Sebab manusia sudah lupa bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan pencipta, Khalik pencipta. Bukannya Tuhan yang dicipta. Seperti begitu. Jadi malaikat itu memberi satu warning, satu ajakan, satu jemputan untuk berdoa, untuk bertekun. Supaya jangan lupa takutlah dengan Tuhan. Supaya kita selalu takut, menghormati, menyembah Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian yang kedua, malaikat kedua mengatakan, sudah roboh kota Babel. Sejarah Babel mempunyai sejarah yang panjang. Tapi kita tahu, Babel sekarang adalah gereja-gereja yang modern. Gereja-gereja, berapa gereja di dalam dunia ini? Banyak ya. Mewakili gereja-gereja yang mengangkat ajaran dan bertentangan dengan Alkitab. Perkataan Babel itu sendiri pun bermaksud apa? Confuse ataupun apa confuse? Apa itu confuse? Hilang sudah bahasa Melayu saya. Keliru, huru hara, itu dia Babel. Oke, jadi malaikat kedua mengingatkan kita bahwa di dunia ini sudah banyak huru hara, banyak kekacauan. Bukan lagi mereka tertumpu kepada gereja yang benar, kepada Khalik pencipta, tetapi kepada gereja-gereja yang membawa ataupun mengangkat ajaran yang salah. Kemudian malaikat ketiga di sini dimulahkan jikalau. Saya tertarik, sangat menarik perkataan malaikat ini. Dia dimulahkan dengan perkataan jikalau karena maksudnya ada condition dia, ada syarat. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya. Jikalau siapa yang menyembah, kalau kita tidak menyembah binatang itu, kita tidak perlu risau. Dan bercakap tentang binatang ini terlalu, saya pun risau sebenarnya apabila saya membaca pelajaran ini. Adakah saya perlu mengungkit sejarah ataupun ya mengimbas semua sejarah yang memakan masa berjam-jam? Kita tidak perlu mungkin pada malam ini. Saya percaya kita semua telah mengikuti serba sedikit sejarah gereja ataupun nubuatan, wahyu, Daniel di dalam hidup kita sebagai Kristen, sebagai Adventist. Kalau kita pernah belajar kelas-kelas, mengambil kelas-kelas Amazing Fact, wah kita akan terdedah dengan siapanya binatang. Kita tidak perlu mungkin jelaskan pada setiap malam, tapi cukuplah kita ketahui bahwa binatang itu adalah siapa? Binatang itu adalah satu sistem kekuasaan, kepausan dan hari Minggu. Alright, itu dia binatang itu. Dan dikatakan di sini malaikat itu mengatakan, jika kamu menyembah binatang itu dan menerima tandanya di dahi atau di tangannya, kamu akan dimurkai oleh Tuhan yang amat sangat, dan kamu akan menerima hukuman yang kekal. Malaikat ketiga katakan. Tetapi malaikat itu memulakan ayatnya jikalau.
Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita adalah pahlawan dosa, kita tidak perlu risau sebab kita sentiasa tahu di mana ataupun siapa Tuhan yang kita cipta, kita sembah. Jadi tujuan pelajaran kita sebenarnya pada malam ini ada 4. Oke, kamu perhatikan saya tidak ada slide yang saya gunakan sebab saya tahu kalau kita gunakan slide kita menjadi malas. Kamu ambil handphone kamu saja dan kamu snap slide saya kan. Hari ini tidak, kamu akan tulis apa yang saya cakap. Jadi kita akan kerja sedikit pada malam ini. Amin. Alright. Tujuan pelajaran kita pada malam ini ialah yang pertama ialah mengajak kita, menjemput kita supaya terus memegang teguh Injil kebenaran dan iman kita hanya kepada Allah Sang Pencipta. Malaikat pertama, ingat malaikat pertama. Sebab manusia mula tidak takut dengan Tuhan dan manusia mula menyembah Tuhan lain. Tapi malaikat pertama mengingatkan kita, hanya Tuhan, takutlah dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang pencipta alam semula jadi dan alam segala sesuatu di dalamnya yang harus dicipta. Yang kedua di sini ialah kita perhatikan perkabaran 3 malaikat mempunyai 2 kelompok. Yang satu kelompok di dalam ayat 7, Wahyu 14 ayat 7, kelompok mana? Kelompok yang menyembah Sang Pencipta. Alright, dan yang kedua kelompok yang menyembah binatang itu. Di dalam ayat yang ke-9 di sana kan, kita boleh baca di sana. Dan yang ketiga di sini, doa-doa kita pada malam ini, doa yang kita layangkan, doa kita sebagai pahlawan doa pada malam ini, doa kita adalah untuk kekuatan kita sendiri. Oke, kita telah berdoa selama 8 hari, 9 malam. Oke, dan kita akan terus berdoa dan khusus pada malam ini kita berdoa untuk kekuatan kita dikala kita digoncang dengan kemabukan dunia ini. Dunia ini sudah mabuk sebenarnya. Right? Bertambah lama, bertambah rosak dunia ini. Dengan COVID, dengan virus ini pun, dunia ini sudah dicabar. Kewujudan kita sebagai manusia yang hidup telah dicabar oleh penyakit ini. Jadi dikala kita digoncang dengan penyakit ini, dengan kepercayaan doktrin yang salah, dengan tanda binatang ini, Tuhan yang lain ini, sementara kita dikacau bilaukan, kepercayaan kita diganggu, kita akan doakan pada malam ini supaya kita sentiasa kuat. Dan yang keempat, jangan sampai pelajaran kita mengatakan jangan sampai doa-doa ataupun penyembahan kita tersasar. Kita mungkin rajin berdoa, tapi kita mungkin tersasar doa kita. Penyembahan kita, kebaktian kita tersasar kepada Tuhan yang lain. Tuhan bukan di dalam Alkitab. Alright, kalau kamu Google, jangan Google sekarang, nanti habis acara ini kamu Google. Kamu tulis dalam Google, berapa jenis Tuhan di dalam dunia ini. Kamu pernah? Saya Google tadi dan berapa jenis Tuhan di dunia ini? 8.000 sampai 12.000 jenis Tuhan yang pernah disembah oleh umat manusia. Lihat. Tetapi Alkitab, malaikat satu mengatakan takutlah dengan Tuhan. Hanya satu Tuhan yang harus disembah, yaitu pencipta alam dan segala sesuatu. Langit dan bumi. Dan saya Google lagi. Saya tulis siapakah Tuhan yang paling berkuasa, terkuat di dunia. Siapa kamu rasa? Tuhan Siva, dia cara. Saya tidak tahu ini Tuhan Siva ini Tuhan siapa ini? Tuhan Siva dan Tuhan Brahma. Tapi kita tidak perlu bimbang sebab kalau kamu pernah pergi ke Selangor dan pergi ke Batu Cave, ada satu Tuhan yang besar di sana. Itu adalah kebanggaan satu Malaysia. Kita mempunyai Tuhan yang tertinggi di dunia. Bukan di Malaysia, benar. Kita mempunyai Tuhan Muruggah, nama dia. Tuhan Muruggah yang terbesar di dunia. Dan bukan tertinggi di dunia. Saya pernah menyentuh Tuhan Muruggah sebenarnya. Dan ia disaluti dengan emas dan banyak monyet-monyet yang berkeliaran di sana sebenarnya. Dan apabila kita melihat semua ini,
kita melihat semua jenis Tuhan ini. Memang benarlah perkabaran 3 malaikat ini memberi kita warning, amaran. Tapi bukan saja amaran seperti yang saya sebut tadi, tapi satu ajakan, jemputan. Seperti malaikat ini di dalam perkataan lainnya kita cakap begini. Sekarang saya sudah bagi tahu kamu apa yang terjadi di sekeliling kamu, tekunlah berdoa. Itulah message malaikat, 3 malaikat itu sebenarnya. Jangan sampai kamu sembah dengan binatang, dengan Tuhan lain. Hanya satu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita tidak boleh menyembah dua Tuhan sebenarnya. Saya pernah membaca satu cerita di mana apabila tentara Korea Selatan dan Korea Utara berperang saudara, siapa-siapa yang pergi ke sempadan masing-masing ditembak. Dan seorang pemuda ini dia mempunyai ide yang dia pikir bijak. Apa yang dia buat sebenarnya ialah dia memakai seluar tentara utara, tetapi dia memakai seluar uniform, tetapi dia memakai baju uniform tentara selatan. Dan dia katakan tiada yang berani untuk menembak saya. Jadi dia dengan bangganya, dia sangat bijak, dia rasakan, dia mundar-mandir, berjalan-jalan di sempadan. Apa yang terjadi? Tentara utara menembak baju, tentara selatan menembak kakinya. Hancur lelaki yang bijak itu. Kita tidak boleh berkompromis. Tidak ada kawasan yang bercampur hitam dan putih di dalam kehidupan kita Kristen. Jangan sampai iblis menembak kita ataupun membaham kita. Dia kan iblis kan kita ingat dia mengelilingi kita, menunggu membaham kita. Jangan sampai kita dibaham oleh sang iblis. Kita tidak boleh menyembah dua Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita melihat pelajaran ini, dia membawa kita kepada doa, mengajak kita, malaikat-malaikat 3 ini mengajak kita bertekun untuk berdoa. Jadi kalau kita sudah menyebut tanda binatang itu, dan tanda binatang itu kita tahu nanti dia akan ditekankan kepada diri kita, dia ditekankan kepada kehidupan kita, dia akan mengawal, dia coba mengawal kita, dia coba menekankan undang-undang ini untuk berbakti pada hari Minggu. Dan itulah kalau kita menyebut tanda binatang, kita tidak boleh tidak sebut meterai Tuhan, sebab ianya sangat bertentangan. Kalau tanda binatang dicipta oleh manusia, ada satu meterai yang kekal. Meterai Tuhan. Dan meterai Tuhan kita adalah hari Sabat, hari ke-7. Itulah sebabnya di dalam, kembali lagi kepada malaikat pertama, hanya satu Tuhan yang harus kita sembah, yaitu Tuhan pencipta. Dan selepas penciptaan, dia akan berhenti pada hari ke-7 dan menyucikan hari ke-7 itu. Dan itulah meterai kita, meterai hari Sabat. Jadi saya ingin membaca satu petikan Ellen G. White, Testimony for the Church, volume 8, muka surat 117. Dia katakan, meterai Allah diungkap dalam pemeliharaan hari ke-7, yaitu hari Sabat, yakni hari perhentian kudus selepas penciptaan. Tanda binatang pula adalah bertentangan dengan kebenaran ini, yakni memelihara hari pertama. Lihat, tanda ini membezakan mereka yang menerima kekuasaan sistem kepausan dan siapa? Dan mereka yang menurut dan mengakui wewenang Tuhan ataupun kuasa Tuhan. Jadi itulah perbezaan yang besar. Jadi apa yang kita pelajaran ini bawa kepada kita ialah terus bersama dengan meterai Tuhan. Jangan kita tersasar. Banyak Tuhan, banyak kepercayaan, banyak doktrin, tapi terus fokus kepada penyembahan yang benar, Tuhan yang benar, Khalik pencipta kita, bukannya Tuhan-Tuhan yang dicipta oleh manusia. Jadi apapun yang kita dengar, terlalu banyak yang kita dengar, apapun yang kita dengar, jangan lupa 4 perkara ini. Yang pertama tadi, menyadari bahwa banyak Tuhan di dunia ini, tetapi pusatkan penyembahan kita pada Tuhan yang benar. Yang kedua, menyambut perkabaran 3 malaikat ini dengan doa tekun, memegang teguh kebenaran kita.
dan jangan menyembah binatang itu. Kalau kita tidak menyembah binatang itu, kita tidak dihukum. Malaikat ketiga mengatakan jikalau. Jadi jangan kita fokuskan pikiran dan kepercayaan kita, iman kita kepada binatang itu. Tuhan sebenarnya mengasihi kita. Itulah sebabnya dia memberikan message ini kepada manusia. Dia sangat mengasihi kita. Itulah dia katakan, jikalau kamu menyembah binatang, saya akan hukum kamu. Itu bukan satu kebencian sebenarnya. Dia mengasihi, dia mengasihi kita sebenarnya. Dia menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita dihukum sebenarnya. Itu yang Tuhan coba sampaikan kepada kita melalui perkabaran ini. Jadi kalau Wahyu, kalau di dalam Wahyu, lihat di dalam Wahyu, menarik sekali perkabaran tiga malaikat. Di dalam Wahyu 14 ayat 12, yaitu penutup kepada perkabaran ini, dia katakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apapun yang dikabarkan tadi, agak menakutkan, takutlah dengan Tuhan, ada satu binatang yang jangan kamu sembah, sangat menakutkan keadaan ini. Tetapi malaikat itu mengatakan, yang penting di sini ialah bertekun saja. Ketekunan orang-orang kudus, ataupun mungkin kita ubah di sini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus di gereja-gereja BMPEM yang berada di dalam Zoom ini, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Malam ini kita berdoa untuk keluarga kita, bukan untuk kita saja. Ingat, malaikat pertama mengatakan, Injil ini untuk semua bangsa, kaum, dan bahasa. Jadi kita berdoa untuk sahabat kita, keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita. Jadi ayo kita kongsikan kepada semua. Kita bersyukur karena sepanjang kita merayakan hari berdoa ini, 10 hari berdoa ini, kita boleh rasakan mindah kita dibuka. Pikiran dan hati kita dibuka untuk menerima Roh Kudus, untuk membisikkan kita, membantu kita dalam doa-doa kita. Jadi itulah pelajaran yang kita dengar pada malam ini, yaitu sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Inti pelajaran kita ialah Tuhan sangat mengasihi kita semua, sehingga Dia memberi kita amaran. Jangan sampai kita menyembah binatang, tetapi terus menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita sekarang kita kembalikan ini kepada Elder Chadri untuk memimpin kita ataupun untuk acara sesi berdoa kita. Terima kasih.